Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Sejarah Bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Junaida MPD, dan makalah ini disusun oleh Musfira Septiani yang akan menjelaskan pembahasan materi kita yang pertama. Kemudian Reci Dwi Safitri yang akan menjelaskan pembahasan materi yang kedua. Dan yang ketiga Ahmad Afandi Siregar, saya sendiri, yang insya Allah akan menjelaskan pembahasan kita yang ketiga. Dan yang terakhir Saudara Rajib Hamidi yang insya Allah akan menjelaskan materi kita yang keempat dan serta kesimpulan nantinya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama yang akan dijelaskan oleh saudari kita Musfira Septiani. Kepada saudari dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, dimulai dari asal bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam kerapatan pemuda dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda dengan nama Sumpah Pemuda. Kalimat ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Menurut prediksi Ki Hajar Dewantara, sejak dahulu bahasa Melayu sudah menjadi lingua franca di wilayah yang kemudian kita sebut Indonesia ini. Dan bila ada yang mengusulkan menjadi bahasa pergaulan di antara berbagai bangsa, saat itu belum ada bangsa Indonesia. Yang ada bangsa Aceh, bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa Belanda, bangsa Jawa, bangsa Bugis, dan sebagainya. Usul itu tidak lain daripada kearifan bersama yang diterima segala pihak. Namun, sebagai sejarawan, bangsa kita harus memiliki dokumen yang mengutarakan secara eksplisit sebagai percontoh perdagangan atau pendapat yang hidup pada saat itu. Sebuah pidato dalam Kongres Guru-Guru di Den Haag merupakan dokumen yang pada zaman itu. Kongres Pemuda dan 1 dan 2. Ketika mempersiapkan Kongres Pemuda pada tahun 1926, panitia sepakat tentang garis besar rumusan Sumpah Pemuda. Sampai saat-saat terakhir, mereka masih mempermasalahkan apakah akan menyebut bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia itu bahasa Melayu, karena bahasa itulah yang dimaksud. Nampaknya Muhyiddin mempunyai pemikiran demikian, sedangkan M. Tabrani mengusulkan supaya bahasa pemersatu itu bahasa Indonesia. Dan usul itulah yang disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926. Walaupun diterima oleh Muhyiddin dengan berat hati. Melalui proses yang kemudian menghasilkan keputusan Kongres Pemuda pertama 30 April sampai 2 Mei 1926 dan kemudian dikukuhkan dalam Kongres Pemuda kedua pada 27 sampai dengan 28 Oktober 1928 berupa Sumpah Pemuda. Jelas bagi kita bahwa bahasa persatuan ini, bahasa pemersatuan ini, bahasa Melayu yang kemudian diberi nama baru bahasa Indonesia. Sekian, saya alihkan kepada pemateri yang kedua. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya. B. Sejarah pertumbuhan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang kini kita gunakan sebagai bahasa resmi di negara kita berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang kita gunakan tersebut merupakan bahasa Melayu tua yang sampai sekarang masih dapat kita selidiki sebagai peninggalan masa lampau. Penelitian lebih lanjut yang dilakukan oleh para ahli bahkan menghasilkan penemuan bahwa bahasa Austronesia itu juga mempunyai hubungan kekeluargaan dengan bahasa-bahasa yang dipergunakan di Asia Tenggara.
Bukan baru sekarang bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Sudah sejak dahulu kala bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dikenal oleh penduduk daerah yang bahasa sehari-harinya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Hal tersebut dibuktikan oleh adanya beberapa prasasti yang ditemukan di daerah-daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya bukan bahasa Indonesia atau Melayu. Tentu saja ada juga ditemukan di daerah yang bahasa sehari-hari penduduknya sudah menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Ketika bangsa Eropa pertama kali datang ke Indonesia, bahasa Melayu sudah mempunyai kedudukan yang luar biasa di tengah-tengah bahasa-bahasa daerah di Nusantara ini. Pigafetta yang mengikuti perjalanan Magelhaen mengelilingi dunia ketika kapalnya berlabuh di Tidore pada tahun 1521 menuliskan kata-kata Melayu. Itu merupakan bukti yang jelas bahwa bahasa Melayu yang berasal dari bagian barat Indonesia pada zaman itu pun sudah menyebar sampai ke bagian Indonesia yang berada jauh di sebelah timur. Demikian juga Jan Huygens van Lieshoten, pelaut Belanda yang 60 tahun kemudian berlayar ke Indonesia, mengatakan bahwa bahasa Melayu bukan saja sangat harum namanya, tetapi juga dianggap bahasa yang terhormat di antara bahasa-bahasa negeri timur. Hal tersebut dapat dibandingkan dengan orang yang tidak dapat atau tidak tahu bahasa Indonesia, seperti orang yang tidak tahu dan tidak dapat berbahasa Prancis di negara Belanda pada zaman itu. Berarti hal tersebut menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah demikian terkenal dan terhormat pada masa itu. Tiga bulan menjelang Sumpah Pemuda, tepatnya 15 Agustus 1926, Soekarno dalam pidatonya menyatakan bahwa perbedaan bahasa di antara suku bangsa Indonesia tidak akan menghalangi persatuan, tetapi makin luas bahasa Melayu itu tersebar, makin cepat kemerdekaan Indonesia terwujud. Pada zaman Belanda, ketika Dewan Rakyat dibentuk, yakni pada 18 Mei 1918, bahasa Melayu memperoleh pengakuan sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Belanda yang berkedudukan sebagai bahasa resmi pertama di dalam sidang Dewan Rakyat. Sayangnya, anggota Bumi Putra tidak banyak yang memanfaatkannya. Masalah bahasa resmi muncul lagi dalam Kongres Bahasa Indonesia pertama di Solo pada tahun 1938. Pada kongres itu ada dua hal hasil keputusan penting, yaitu bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam badan-badan perwakilan dan perundang-undangannya. Demikianlah lahirnya bahasa Indonesia, bukan sebagai sesuatu yang tiba-tiba jatuh dari langit, tetapi melalui perjuangan panjang disertai keinsafan, kebulatan tekad, dan semangat untuk bersatu. Api perjuangan itu berkorban terus untuk mencapai Indonesia merdeka yang sebelum itu harus berjuang melawan penjajah. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan kita yang ketiga mengenai perkembangan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, perkembangan bahasa Indonesia sebelum kemerdekaan. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu tinggi, Melaka atau Riau. Mengapa bahasa Melayu yang dipilih menjadi dasar bahasa Indonesia? Tentunya ada beberapa alasan yang menyebabkan bahasa Melayu itu dipilih. Alasan pertama, bahasa Melayu sebagai lingua franca, bahasa pengantar. Di Nusantara sejak lama, sejak zaman Sriwijaya, bahasa Melayu itu digunakan sebagai bahasa perdagangan. Pada saat itu, masyarakat Indonesia sudah banyak mengenal bahasa Melayu. Oleh karena itu, bahasa Melayu menjadi bahasa yang dapat dipahami dan digunakan oleh masyarakat. Alasan yang kedua, bahasa Melayu memiliki sistem bahasa yang praktis dan sederhana. Berdasarkan strukturnya, bahasa Melayu berbeda dengan bahasa lainnya di Indonesia.
Bahasa Melayu tidak memiliki tingkatan dalam penggunaan atau tidak berdasarkan status sosial. Misalnya dalam bahasa Jawa ataupun bahasa Sunda, terdapat beberapa penggunaan kata yang perlu disesuaikan dengan umur ataupun situasi kepada siapa kita berbicara. Sedangkan dalam bahasa Melayu tidak ada penggunaan kata seperti itu. Alasan ketiga, kebutuhan politik. Karena Indonesia terdapat berbagai macam bahasa. Dan untuk mengatasi perbedaan itu tidak mungkin jika memilih salah satu dari ratusan bahasa itu. Dalam hal ini, memilih bahasa Melayu merupakan keputusan yang tepat karena bahasa ini telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan juga telah dipahami oleh masyarakat di berbagai daerah Nusantara. Selanjutnya, perkembangan bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bahasa Indonesia, lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam sebuah rapat dan berikrar. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1982 itulah bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa negara tepat setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bahasa Indonesia semakin berkembang pada tahun 1947 yang ditandai dengan penetapan ejaan Republik atau ejaan Sowendi menggantikan ejaan Van Ovesin 1901 pada tahun 1972. Bahasa Indonesia mengalami perbaikan ejaan kata. Perbaikan ini dinamakan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. Ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Pada perkembangan berikutnya, lahirlah ejaan bahasa Indonesia atau EBI yang diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, PUEBI. PUEBI inilah yang akan mendukung mahasiswa zaman sekarang ketika menyusun suatu karya tulis ilmiah untuk mengetahui ejaan dan penulisan kata yang berlaku sekarang ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi yang wajib digunakan oleh bangsa Indonesia dalam berinteraksi, terutama interaksi terhadap sesama bangsa Indonesia yang bersuku. Terima kasih. Periodisasi Bahasa Indonesia. Dalam sejarah Indonesia, periodisasi dibagi dua, yaitu pada zaman prakasa dan zaman sejarah reformasi. Sebelum manusia kenal dengan tulisan dan menggunakannya, artefak dalam adalah sebuah benda yang digunakan sebagai garapan sebagai untuk seluruhnya, sebagai pengumuman sumber alam dan tangan manusia. Pada zaman periodisasi masa prakarsa, sejarah masa prakarsa di Indonesia berawal dari kehidupan manusia purba di Indonesia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Pada periode ini, rekonstruksi sejarah berfokus pada pemaparan pola hidup dan kebudayaan di Indonesia. Selanjutnya, periodisasi masa reformasi. Dalam buku Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia tahun 2012, karya S.J. Rutgers, periode pengembangan Indonesia berlangsung dari tahun 1090-an hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945.